Baik, saya Amardito di sini dari Divisi 18 ingin membahas tentang perubahan perilaku konsumen pada saat pandemi, terutama di dunia entertainment ataupun hiburan. Oke, sebelumnya saya masuk ke ranah yang umum terlebih dahulu. Pada saat ini, ketika saya membuat video ini, kasus positif corona di Indonesia udah mencapai 18.000 sekian. Oke, 18.000 merupakan angka yang sangat besar menurut saya. Tetapi angka ini masih bisa bertambah mengingat masih kurang maksimalnya pengetesan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterbatasan alat yang digunakan untuk tes swab ataupun yang biasa digunakan untuk laboratorium mengecek atau untuk mengecek apakah orang ini positif ataupun negatif. Oke, 18.000. Tentunya di sini meskipun angka yang saat ini keluar adalah 18.000, saya sendiri yakin bahwa kasus positif di Indonesia lebih banyak daripada angka yang disebutkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan tindakan preventif, yaitu social distancing dan PSBB. Nah, dengan adanya kebijakan social distancing dan PSBB ini tentu akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli ataupun dari era-era sebelum pandemi. Pada saat ini, karena adanya kebijakan PSBB, social distancing dan lain sebagainya, konsumen lebih cenderung membeli ataupun lebih suka membeli online pada saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kurva kunjungan ke e-commerce ataupun daya beli pelanggan ke e-commerce yang meningkat dari saat sebelum adanya pandemi ini. Wajar, sangat wajar karena memang adanya social distancing, pertama PSBB, kedua lalu kekhawatiran dari konsumen sendiri ketika mereka ingin berbelanja offline, sehingga mereka berpikir bahwa berbelanja online akan lebih efektif, lebih mudah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara umum konsumen pada saat ini, pada era pandemi ini, lebih mementingkan nilai daripada sifat-sifat hedonisme, sehingga ketika mereka ingin membeli sesuatu, mereka lebih mempertimbangkan unsur-unsur nilai yang terkandung pada suatu barang dibandingkan mereka harus menuruti ego mereka ketika ingin membeli sesuatu ataupun hanya memuaskan hasrat mereka saja. Karena memang saat ini keadaan ekonomi yang mungkin bisa dibilang susah ataupun seret gitu bahasa kasarnya, yang dialami oleh beberapa masyarakat Indonesia, sehingga mereka lebih mementingkan efektivitas dalam membeli barang daripada hanya menuruti unsur-unsur hedonisme atau keegoisan mereka. Oke. Lalu di sini saya akan masuk ke dunia hiburan. Untuk dunia hiburan Indonesia pada saat ini sendiri, kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini ataupun konsumen dunia hiburan Indonesia saat ini sudah beralih ke situs-situs streaming ataupun aplikasi-aplikasi streaming berbayar dibandingkan menonton televisi. Hal ini saya rasakan sendiri karena ketika saya menonton televisi, program-program yang ada di televisi itu sudah bukan program-program real dari mereka, karena kebanyakan perusahaan atau industri hiburan pertelevisian Indonesia saat ini mereka memotong program-program yang sekiranya mengeluarkan banyak biaya ataupun dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan massa, karena hal itu dapat mengakibatkan beresiko terhadap penyebaran virus COVID-19. Sehingga program-program yang dilakukan pemerintah ini juga terbatas. Program-program yang dilakukan oleh pertelevisian ini juga terbatas, industri televisi ini terbatas, sehingga tayangan-tayangan yang dahulunya berkualitas saat ini dikurangi, sehingga mungkin konsumen Indonesia termasuk saya menganggap bahwa kualitas dari tayangan televisi Indonesia pada saat ini sudah tidak seperti dulu ataupun bersifat seadanya, seperti beberapa televisi yang mengekat ataupun menghilangkan program-program live ataupun acara-acara favoritnya menjadi
layanan ataupun tayangan-tayangan yang lebih sederhana seperti menayangkan kartun ataupun seri-series yang bersifat off air. Oke. Oleh karena itu pada saat ini masyarakat cenderung berpaling ke situs-situs streaming seperti YouTube, Netflix, Spotify, dan lain sebagainya. Hal ini juga ditunjukkan oleh adanya kurva dari Netflix yang menunjukkan bahwa peningkatan penjualan Netflix sebanyak 16 juta pada 2 bulan terakhir ini. 16 juta itu merupakan angka yang sangat besar menurut saya. Hal ini menurut saya wajar karena memang keadaan saat ini yaitu kebijakan work from home ataupun social distancing dan lain sebagainya yang mengakibatkan masyarakat yang bosan di rumah mencari hiburan baru. Terlepas dari acara televisi yang mungkin saat ini membosankan, akhirnya mereka beralih ke situs streaming seperti Netflix. Oke, lanjut lagi ke dunia hiburan yaitu musik dan pertunjukan seni. Pada saat ini tentu acara musik, pertunjukan seni dan lain sebagainya tidak dapat diadakan karena mengingat adanya kerumunan massa dan lain sebagainya yang dapat berisiko terhadap adanya penyebaran virus COVID-19. Nah, pada saat pandemi ini banyak acara musik dibatalkan, acara seni dibatalkan ataupun diundur. Oleh karena itu, konsumen ataupun pelanggan-pelanggan penikmat acara musik ataupun seni ini tidak dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan saat musik seni dan untuk menikmati seni musik dan lain sebagainya. Untuk itu konsumen beralih ke tidak ada pilihan lain selain beralih ke streaming karena hal itu yang paling mudah untuk didapatkan ketika saat ini ataupun yang paling praktis lah intinya. Maka dari itu industri musik, seni dan lain sebagainya mereka tidak kehilangan akal. Mereka memindahkan konser-konser mereka ke konser streaming ataupun live tapi secara streaming. Nah, di sini merupakan hal baru juga di dunia musik dan seni ya, karena sebelumnya belum pernah diadakan. Seperti contohnya Raisa yang mengadakan konser untuk peluncuran albumnya melalui streaming Instagram, dan beberapa konser yang diadakan di YouTube yang digunakan untuk menggalang dana ataupun sebagai acara amal. Hal itu merupakan langkah industri untuk tetap mengeksiskan dunia musik, seni, hiburan dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga bahwa industri musik ini harus tetap ada ataupun tidak mati, sehingga ketika pandemi ini berakhir maka keinginan masyarakat untuk ke dunia musik ataupun industri musik, hiburan dan lain sebagainya tetap ada untuk menjaga hal tersebut. Oke, misal contohnya pada saat kemarin terdapat acara di Net TV bernama Tonight Show yang dihentikan ataupun di-cut penayangannya ataupun proses syutingnya karena satu dan dua hal, yaitu mungkin keterbatasan dana ataupun mungkin dikhawatirkan beresiko menjadi tempat penyebaran, sehingga mereka memindahkan program mereka yang dahulunya di televisi jadi sebuah acara ataupun sebuah program di YouTube bernama Vindes Show kalau nggak salah. Nah, itu merupakan salah satu cara dari industri pertelevisian untuk tetap menjaga bahwa acara ini tetap ada namun dikemas secara berbeda di di platform yang berbeda. Namun selain bertujuan untuk walaupun nama acaranya beda ataupun tidak secara langsung mereka diproduksi oleh si televisi ini, tetapi inti dari pemindahan ini adalah tetap menjaga bahwa acara ini harus tetap eksis ataupun acara ini harus tetap ada di publik, sehingga ketika nanti corona ini berakhir, acara ini pindah lagi ataupun muncul lagi di televisi, antusiasme dari masyarakat itu tetap terjaga ataupun tetap ada, sehingga ketika acara ini produksi kembali, konsumen yang datinya di YouTube akan berpindah lagi ke televisi, sehingga tidak ada ataupun acara atau program ini tidak mati suri, sehingga
konsumen juga akan tetap terjaga daripada mereka harus menghilangkan programnya untuk sementara. Oke. Mungkin itu beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di dunia entertainment ataupun di dunia hiburan Indonesia terutama. Tentunya pada saat pandemi ini selain dunia pertelevisian, hiburan dan lain sebagainya, terdapat banyak sektor juga yang terimbas ataupun merasa dirugikan. Oleh karena itu daya beli ataupun daya beli dari masyarakat juga terbatas karena hal tersebut. Mungkin salah satu acara yang paling tepat adalah memindahkan acara-acara hiburan ke situs streaming, terutama yang gratis atau tidak berbayar, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses. Oke. Mungkin sekian dari saya, beberapa pendapat ataupun kalimat-kalimat yang saya keluarkan murni opini pribadi dari saya. Oleh karena itu marilah kita berdisiplin diri, saling mengingatkan, paham resiko apa tindakan yang kita lakukan, sehingga kita di sini tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Karena pada saat ini yang paling dibutuhkan adalah kedisiplinan kolektif, karena tanpa kolektif ataupun perseorangan saja yang melakukan sebuah tindakan preventif ataupun pengobatan, hal ini akan tetap menyebar karena virus ini sifatnya menyebar melalui orang ke orang ataupun bersifat domino. Nah, maka dari itu saya berharap dan berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, amin, dan semuanya kembali normal seperti biasa. Mungkin sekian dari saya Marito dari Bisnis 18 pamit undur diri. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.